Kita sudah merdeka 64 tahun. Sebagian dari kita sudah betul-betul merdeka, tapi lebih banyak dari kita belum betul-betul merdeka secara seutuhnya. Banyak di antara kita telah hidup dalam taraf ekonomi yang lebih baik, tetapi belum sebaik sebagaimana dia seharusnya berhak. Seandainya saja kita memiliki ketepatan berpikir yang rata, yang sama bagi semua jiwa Indonesia, maka ketepatan perilaku kita sebagai sebuah bangsa akan lebih baik. Kita membutuhkan banyak masukan, inspirasi dari orang-orang yang bersungguh-sungguh membangun kualitas kehidupan, bukan hanya untuk diri mereka, tetapi terutama untuk orang banyak. Halo Mas Suli. Pak Mario. Apa kabar? Apa kabar? Super, Mas Suli. Saya juga bagaimana super kabarnya? sekali, Ibu Lina. Ya. Apa kabar? Iya. So, apa yang harus kita lakukan Iya, sekarang? hari ini kita dapat kesempatan untuk mengunjungi individu-individu yang super. Salah satunya adalah Profesor Yohanes. Super. Sudah ditunggu, Pak. Halo, Mbak Lydia. Silakan Pak Mario. Mbak Lydia, saya Mario Teguh, ini Ibu Lina. Ayo, Silakan. Jimmy, boleh sini Jimmy. Ya, coba kita lihat sini ya, semua ya. Silakan, Pak. Nah, Jimmy boleh berdiri di situ ya. Ya, halo, selamat Halo datang. Profesor, Ya, terima kasih atas undangannya. selamat datang. Ini the babies. Ya. Iya, Terima Raditya kasih. Pak. Ya, ini Ya, Ibu Lina. ya. Selamat datang Ibu. Ya. Yohanes, Mas Suli semoga bisa Ya, berjumpa dengan ya. Bapak. Terima kasih. Ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Oh, mereka sedang belajar tentang bangun gitu ya, bangun data. Lalu mereka coba supaya mereka bisa mengerti tentang konsep ruang. Nah, ini konsep ruang ini akan sangat penting sekali waktu nanti mereka belajar geometri. Jadi mereka itu divisualisasikan dulu, mereka mencoba dulu, sehingga setelah itu bagi mereka ke depannya lebih gampang lagi untuk Seperti yang mereka lakukan sana Iya, juga ya. betul. Sudah. ya. Ya, terima kasih, Bu Lina. Oke, jadi pola-pola sederhana, matematis, akurat. Ya, exactly, betul. Apakah mereka dipilih memang dari anak-anak dari keluarga yang cerdas? Enggak. Tidak. Tidak. Jadi waktu itu ada saya diminta untuk memilih anak-anak dari Tolikara, dan mereka itu basicnya sama, kemampuan matematiknya sama, yaitu tidak bisa menghitung. Tidak bisa menghitung, Pak. Ya. Oh, gitu. 17 tambah 5 mereka tidak bisa hitung. Lalu Sampai kelas 5 SD pun tidak bisa hitung. untuk Ayo sendiri sebetulnya visi kedepannya apa, Pak, dengan melakukan hal ini? Saya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa tidak ada orang bodoh di dunia ini. Jadi orang-orang dari gunung yang mereka anggap terbelakang, yang mereka anggap sulit untuk belajar, ternyata mereka itu menjadi jenius-jenius. Hanya dalam waktu yang singkat. Secara turun-menurun, orang percayai bahwa orang-orang di pantai itu lebih cerdas daripada orang-orang di gunung. Ya. Mereka dari mana? Dari gunung. Dari gunung. Dan, Ya. dan Anda ingin membuktikan bahwa metode ini bisa menampilkan kecemerlangan yang ada di mereka. Iya. Jadi mereka itu dimulai dari tidak bisa sama sekali, tiba-tiba dalam waktu 3-4 bulan mereka sudah menguasai kelas 1 sampai kelas 6. 3-4 bulan. Ya. Ada banyak sekali orang pintar, Pak, yang saya pernah jumpai dalam kehidupan gitu. Lalu ada orang-orang yang sangat super yang memilih untuk melakukan hal-hal yang seperti Pak Mario sering menceritakan berimpact besar dan panjang gitu. Nah, awalnya sendiri di awal kenapa Pak Yo ingin melakukan hal itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau saya lihat ya dari awal sebenarnya saya waktu saya pulang dari Amerika, saya membayangkan Indonesia itu juara dunia dalam bidang fisika. Kemudian juga saya membayangkan semua anak Indonesia itu suka fisika. Jadi saya waktu pulang saya punya dua motivasi itu. Lalu setelah itu berkembang, saya lihat ternyata anak-anak ini bukan fisika aja, matematika pun mengalami kesulitan. Lalu dalam hal itu saya mulai berpikir, saya harus menemukan satu metode gimana caranya anak-anak ini bisa belajar matematik dengan gampang.
Jadi matematik ini satu fondasi. Kalau dia matematik bisa, percaya dirinya lebih besar. Nah, ketika percaya diri besar ini, mau ngerjain apa juga bisa gitu. Jadi saya pikir matematik. Nah, kemudian kalau setelah seluruh anak Indonesia bisa belajar matematik, nggak takut sama matematik, nggak takut sama fisika, maka saya punya target yang lebih besar lagi, yaitu tahun 2030 kita harapkan bisa ada 30.000 dokter dalam bidang sains dan teknologi. Amin. Kenapa saya katakan bisa 30.000 dokter ini? Karena saya melihat dari sejarah Cina tahun 1985 sampai 2005 itu mengirim banyak sekali orang-orang yang pintar-pintar belajar, dan dia menghasilkan 30.000 dokter yang hebat-hebat dari universitas terbaik. Dampaknya sekarang Cina punya surplusnya itu 2 triliun dolar. Bayangkan, utang Indonesia itu hanya 55 miliar dolar gitu loh. Nggak ada apa-apanya. Jadi bayangkan dengan anak-anak super ini, Indonesia bisa akan luar biasa. Ekonomi Indonesia akan luar biasa. Ini apakah menurut Pak Mario presisi dalam berpikir, dalam bermatematika ini juga akan membantu orang-orang dewasa untuk bisa melakukan problem solving dan juga komunikasi dengan lebih baik, Pak? Ketepatan berpikir itu bukan hanya 4 tambah 4 itu 8. Tapi logikanya ya. Dari sedikit yang saya ketahui tentang yang dilakukan Profesor Yohanes, logika paling sederhana membangun kecerdasan banyak orang. Satu, buat mereka bergembira belajar. Itu very logical. Itu very logical. Kalau logika yang pertama kita gunakan, satu, dia gembira untuk belajar. Kedua, dia menikmati proses tahu dan lebih tahu, matematis toh. Kemudian dia menemukan kebanggaan dalam menguasai sesuatu, itu prosesnya logis. Lalu kalau mereka bertanding, itu bukan karena mau mengalahkan orang lain, karena mau menemukan kualitas tertinggi yang ada dalam dirinya. So, sebetulnya metode Profesor Yohanes tidak ajaib. Yang ajaib itu adalah kualitas yang ada di setiap diri saudara-saudara kita, bahkan yang mungkin oleh orang tuanya diragukan karena dia berasal dari gunung di Papua. Karena metode ini mengeluarkan keajaiban yang ada, jadi metodenya ajaib. Super sekali. See? Logikanya? Apa sih dari pandangan Pak Yohanes dan juga Pak Mario yang menghambat perkembangan itu menjadi ke arah seperti itu lebih cepat di zaman sekarang di Indonesia? Kalau saya lihat yang menghambat adalah sebenarnya birokrasi. Kenapa? Anak-anak ini punya kemampuan, tapi tidak difasilitasi dengan baik. Mereka itu punya keinginan maju, tapi dari birokrasi tidak ke arah kesana. Nah, ini saya bersyukur Wamena, Tolikara, bupatinya mulai terbuka. Jadi mereka itu mulai memikirkan gimana anak-anak ini maju. Nah, lalu mereka membolehkan saya untuk membawa, melatih. Setelah ini mereka akan pulang dan akan menjadi ikon untuk semua orang di kabupaten mereka. Mulia dan sekali. Kita harapkan dalam 2 tahun seluruh anak nanti di kabupaten Wamena, Tolikara ini bisa matematika seperti mereka. Ini komen Pak Mario. Tadi saya tanya ke teman-teman, apakah ada pejabat tinggi yang sudah melihat mereka berlatih begini? Jawabannya ada. Apakah beliau terkesan? Nggak tahu ya, tapi berfoto. Jadi, kalau seandainya para pemimpin melihat bahwa pencerdasan kehidupan bangsa itu bukan pembukaan dari pidato saja, tetapi betul-betul tindakan yang dilakukan dengan kesungguhan bagi kebaikan banyak orang, maka sebetulnya ketepatan berpikir adalah secret weapon. Ketepatan berpikir. Sebetulnya ketepatan berpikir itu senjata rahasia bagi pengembangan bangsa. So, yang dilakukan oleh Profesor Yohanes ini sesuatu yang sangat mulia. Ini kan suatu hal yang radikal, Pak. Kalau hal yang radikal itu, saya yakin banyak sekali orang yang skeptis terhadap hal-hal seperti ini. Bapak pernah punya pengalaman nggak mengenai keskeptisan orang? Nah, ada satu teman saya juga dari Papua Barat. Saya kenal juga belum lama ini. Dan dia sebelumnya sangat skeptik sekali untuk tentang hal ini, apa mungkin gitu dalam pikirannya. Namanya Pak Habel. Mungkin kita panggil aja Pak Habel. Silakan, Pak. Ya.
Ya, halo Pak Abel, gimana? Baik. Saya Mario Teguh, Pak Abel. Apa kabar, Pak? Terima kasih. Ya. Silakan. Pak Abel, sebelum saya ingin bertanya mengenai tadi skeptisnya Pak Abel di awal sebelum lihat anak-anak ini, boleh nggak Pak Abel cerita sedikit mengenai bagaimana ceritanya Pak Abel bisa berada di sini? Oke. Saya pertama kali ketika mendengar dari teman-teman tentang program ini, Iya. ya, pertama kali saya nggak percaya. Oke. Sama sekali saya katakan nggak mungkin terjadi. Kenapa Pak? Mustahil itu. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun, ya, sudah puluhan tahun berbagai program, berbagai metodologi, budget yang begitu besar diturunkan di Papua untuk melakukan perubahan-perubahan terkait perubahan sumber daya manusia, khususnya bidang matematika dan fisika ini. Tapi sampai saat ini itu belum pernah kita bisa temukan sebuah metodologi yang begitu hebat yang bisa bisa dari standar program yang dilakukan misalnya matematika sepanjang 6 tahun itu bisa dikompres menjadi 4 bulan atau 5 bulan gitu. Itu bagi saya sangat-sangat spektakuler ya, bagi saya sangat-sangat luar biasa gitu. Dan nggak mungkin terjadi lah seperti itu. Kalau toh itu terjadi, maka itu adalah sebuah mujizat gitu bagi saya. Mujizat itu terjadi dan ajaib gitu. Iya, betul. Pak Mario melihat fenomena ini seperti apa Pak? Tuhan itu maha ajaib. Jadi tidak mungkin ciptaannya tidak memiliki kualitas-kualitas keajaiban. Dan yang dilakukan oleh Pak Yo dan teman-teman ini menampilkan kualitas-kualitas itu dari anak-anak ini. Dan yang saya lihat, metodenya tidak straightforward langsung matematika atau fisika. Metodenya adalah motivasional. Bahwa semangat belajar itu lebih penting daripada belajarnya. Mereka menikmati proses belajar, menemukan kegembiraan dari menjadi lebih tahu, lebih bisa, gitu. Kemudian mereka berlomba dengan dirinya sendiri. Karena persaingan yang sebetulnya tidak melawan orang lain, tapi melawan kualitas kita yang lalu. Dan mereka membuktikan. Dan di dalam keasikan mereka menikmati itu, mereka tahu-tahu sama bisanya dengan orang yang sudah sekolah 6 tahun. Bisa dibayangkan itu. Bayangkan yang bisa dicapai oleh bangsa kita kalau kita bisa berhasil semudah mungkin. Amin. Kita tidak harus menunggu tua dulu untuk memiliki kemampuan orang yang sudah tua. Dan ini mewakili wilayah yang selama ini belum tersentuh dengan anggaran-anggaran besar, dengan program-program kualitas selebriti untuk pendidikan. Dan mereka telah membuktikan dengan cara-cara yang sederhana. Kita di sini belajar bahwa untuk menjadi sesuatu yang mulia tidak melalui anggaran yang besar, tetapi melalui kesungguhan yang besar. Dan mudah-mudahan kita, pemerintah di Papua, saudara-saudara kita di Papua, dan di semua wilayah yang merasa wilayahnya gersang, yang kurang anggaran pendidikannya, lihat yang telah berhasil dilakukan teman-teman di sini. Ambil keuntungan, hubungi Pak Abel, hubungi Profesor Yohanes, hubungi teman-teman kita di Metro TV, cari kontaknya, lakukan sesuatu seperti ini. Yang kita doakan adalah orang-orang yang berwenang di negara ini melihat ini penting. Sehingga mereka mulai menggulirkan sesuatu yang baik bagi kita, bukan hanya secara ekonomi. Mereka lah nanti pelaksana dan pemimpin ekonomi kita di masa depan. Saya kira itu. Super sekali Pak. And congratulations. Ya, terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih. Dengan Pak Mario dan silakan Pak Mario. Terima kasih. Kita akan dukung sepenuh hati. Ya, terima kasih. Permisi dulu. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Yang sukses ya. Ini pintar sekali. Hey guys. Hey. Bye-bye. Ayo semuanya. Ayo. Dadah. Silakan Mbak Mario, Bu Lina. Wow, betul-betul hari ini super sekali Pak Mario berjumpa dengan individu-individu yang sangat super seperti itu. Super sekali. Super sekali Bu Lina. Pemirsa, kita sekarang akan mengunjungi individu-individu super lainnya tentunya. Pak Mario akan langsung berangkat mengunjungi Dik Doang, Pak. Sementara saya akan mengerjakan beberapa tugas dari Pak Mario sebelum nanti menyusul di tempatnya Mas Hanung. Saya kurang bicara ini karena terlalu tergabung-gabung. Ya. Betul-betul super sekali. Baiklah pemirsa, kalau begitu jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami seperti biasa di Mario Teguh Golden Way.
bagaikan permata, persada bermandi cahaya, gemilang oh tanah air betanan elok rupawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Super ini Bu Lina. Halo Bu Lina, saya Dik Doang. Mungkin kita akan ke dalam Pak, kita akan melihat perjalanan kandang jurang Doang dalam perjalanannya. Silakan Bu Lina dan Pak Mario. Kenapa namanya kandang jurang Doang? Pertama saya ingin berbeda dari yang sudah berbeda, yang pernah dilahirkan berbeda. Kandang itu kan tempat di mana orang menginterpretasikan cinta yang keliru, Pak Mario. Miara burung, dia senangin tapi dikandangin walaupun dikasih makan. Padahal lebih baik dia tanam sebiji, sirami dia, lalu ada tumbuhan dan dia lebat. Konsekuensi daripada keduaan adalah menyapu dan burung akan datang dengan sendirinya. Cinta yang membebaskan dalam arti yang positif. Jurangnya? Jurangnya karena pemisah antara ketinggian dan dataran rendah, si miskin dan si kaya. Saya ingin di kandang jurang Doang ini mereka bersatu dan bertemu. Super. Kita akan melihat karya anak-anak di sini. Pak, saya lihat banyak sekali nih komponen-komponen elektronik ini. Iya, karena di negara ketiga mereka kerepotan menjadi tempat pembuangan komputer-komputer. Ini kalau menyatu dengan tanah yang bisa menyebabkan begitu banyak penyakit, makanya seniman dituntut untuk bisa menjawab tentang proses perubahan itu sendiri. Makanya ini saya jadikan suatu ornamen untuk mengingatkan, ayo kita berlakukan sesuatu yang bekas itu bisa menjadi bermanfaat. Gitu. Super. Gimana Pak Mario melihat ini? Cantik sekali Pak, dan sangat kreatif. Paling tidak, ini tidak jadi mengotori tanah. Karena tidak ada yang mengotori tanah yang tidak mengotori air. Padahal tanah air itu tempat tinggal kita. Betul. Dan ini adalah tanah-tanah kita yang bermanfaat. Bukan hanya tempat bersujud dan berpijak. Anak-anak memainkan tanah liatnya menjadi suatu hiasan dinding. Bagaimana Bapak melihat anak-anak itu Pak? Cantik sekali Pak. Ini kalau orang mau melakukan sesuatu, biasa gini Pak, kalau saya melihatnya, sesuatu yang sudah terkoleksi, terkumpul seperti ini, kalau orang mau menirunya, itu butuh bertahun-tahun. Butuh bertahun-tahun. Tapi lihat bagaimana kalau kita secara utun, kata orang Jawa, secara teratur, ajak, melakukan sedikit demi sedikit, tahu-tahu menjadi sebuah unit yang besar sekali. Yang peniruannya hampir tidak mungkin. Ya. Kita ke dalam ya Pak? Ya. Pak Dik. Sebelum Anda cerita, saya lihat di sini ada penataan yang disengaja. Ya, agak aneh, agak lain, tetapi saya juga sadari bahwa di rumah yang memuliakan Tuhan, ketidaksengajaannya adalah kesengajaan Tuhan. Berarti bantu kita sekarang. Apa yang Anda maksudkan dengan ini? Setiap tamu-tamu saya yang melintas dari sini ke sana, dia akan tersandung. Termasuk saya. Tadi tersandung. Dan inilah umat yang sering tersandung dalam kehidupannya. Dan batu-batu itu menggambarkan umat, lalu kayu-kayu ini menggambarkan tentang jembatan, jalan menuju keesaannya. Dalam pengetuhankan kemuliaan, mereka tuh menempuh begitu banyak cara. Ada yang melalui patung, transisinya baru menemukan ketuhanan. Ada yang melalui pohon, baru menemukan. Walaupun saya melihat ada kekeliruan, kekeringan, tapi bagi saya, bukanlah tugas saya menghakimi dia surga atau neraka. Betul sekali. Yang tugas saya, yang fitrah, sebagai kebetulan saya muslim Pak, jadi Islam itu harus membawa kearifan. Makanya saya peluk ada pendeta dari beragama Buddha, kau tetap sahabatku. Betul sekali. Saya lihat ini jembatan penyeberang. Jadi kalau kita sebut Shiratal Mustaqim, kita itu menyeberang setiap hari dari keadaan yang belum tahu menjadi lebih tahu, yang mudah mengeluh menjadi tidak mengeluh. Penyeberangan itu bukan nanti saja gitu setelah kehidupan ini selesai, tapi setiap saat kita menyeberang dari diri yang sendiri menjadi lebih bersahabat waktu kita menjabat tangan, ya. Penyeberangan kita sepanjang hidup kita. Nah, kita menyeberang, kalau bisa kita menyeberang ke tempat kerja Pak Andi. Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, persada bermandi cahaya, gemilang oh tanah air betanan elok rupawan.
Tadi Pak Mario mengatakan umur tentang pendek panjang memang urusan beliau. Tapi kalau kita boleh tadabur, artinya mencari hikmah, maka apa yang dimaksud saya diberikan jalan leluasa atau kepanjang atau jalan yang berkelok-kelok ketimbang lurus menempuh semuanya ini, sehingga saya mendapatkannya begitu cepat gitu Pak Mario. Tuhan itu memanjangkan umur orang yang berguna. Nah, pengertian kita mengenai panjang umur itu salah. Kenapa Pak? Selama ini yang tua itu panjang umur. Betul, yang tua itu panjang umur. Bukan. Yang panjang umur itu yang panjang usia di mana dia berguna bagi orang lain. Kemaslahatan ya Pak? Ya, 90 tahun yang diisi dengan kemalasan, penghindaran kerja itu bukan panjang umur. Itu lama hidupnya. Tapi umurnya tidak panjang. Nah, Tuhan itu demikian mencintai orang yang berguna, karena sebaik-baiknya manusia itu kan yang berguna bagi orang lain. Jadi kalau orang menua gitu harusnya 40 tahun, tapi waktunya tidak cukup untuk melakukan semua kebaikan yang diinginkannya bagi orang banyak. Jadi Tuhan perpanjang waktunya dengan melipat waktu. Itu sebabnya orang-orang yang bekerja keras bagi orang lain tidak terasa kapan dia bekerjanya, tapi yang dilakukannya sudah banyak. Dan cari orang-orang di pinggir jalan yang usianya sama, tidak mungkin mampu melakukan yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuk kebaikan orang lain. Bagaimana kalau pemirsa sekarang menyadari hal itu lalu mengasahnya? Dari mana mereka mulai mengasah pisaunya? Ya, banyak orang bilang, tapi terlambat. Saya sudah tua, gitu. Tapi kalau kita bilang terlambat dan kita tahu 65 tahun baru sadar bahwa dia itu tidak bernilai kalau tidak bernilai bagi orang lain. Seseorang itu disebut penting kalau penting bagi orang lain. Waktu 65 tahun dia baru sadar, Tuhan mampu menghebatkan 1 tahun setelah 65 tahun itu kalau dia mau. Nah, banyak orang itu meminta uang, pangkat, jabatan, tapi tidak minta digunakan Tuhan. Coba, Tuhan gunakanlah aku. Setelah itu lihat, tidak tahu dari mana uang ada, tapi ada saja untuk beli, untuk membiayai. Iya tak? Sudah terbukti tak? Tidak tahu, kita tidak punya teman untuk melakukan. Ada orang yang hatinya dimudahkan untuk menjadi relawan, membantu. Coba itu. Rasanya saya belum mulai apa-apa Pak, kalau dibanding para seniman, Bapak sendiri mungkin untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa yang baik saya jaga dan apa yang harus saya tambah dalam berproses di kandang jurang doang ini. Karena jujur aja Pak, presidennya siapapun mungkin belum pernah datang ke sini. Tapi begitu Pak Mario datang, saya merasa ada orang tua, saya merasa ada sahabat, dan sahabatnya itu sangat menusuk jantung untuk menasihati, dan saya berjumpa dengannya. Apa yang Bapak mesti tambahkan dan katakan agar saya lebih baik dan lebih baik, dan yang paling penting menjadi hamba Allah? Ya, begini. Untuk orang-orang yang hebat seperti Pak Dik dan semua jiwa yang kegalauannya itu bagi kemuliaan saudaranya, salah satu sifat yang dilihat oleh orang lain buruk tetapi adalah kekuatan, adalah sifat pembosan. Iya. Dan Pak Dik, Bosan itu sama dinamis gimana Pak? yang membuat orang bergerak cepat itu karena bosan. Sehingga sehebat apapun, ini kecenderungan orang hebat, sehebat apapun yang Pak Dik lakukan, Pak Dik merasa lambat, merasa ada lagi yang harus dikerjakan, merasa belum ini, merasa organisasi nggak bisa ikut, merasa itu. Itu cara Tuhan membuat Pak Dik tidak puas dengan yang sudah dicapai. Tapi itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Hanya pastikan karena kita itu pemimpin, bukan hanya karena kita itu di depan kita disebut pemimpin, tapi karena kita juga harus di belakang untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan, Pak Dik. Nah, jadi kekuatan yang ada di dalam sifat-sifat kita itu satu yang pembosan supaya tidak puas dengan yang sudah dicapai, tapi kesabaran dan kasih sayang itu untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Seorang pemimpin itu sifatnya tidak di depan, sifatnya panjang. Sifatnya panjang. Panjang. Apa isi kepanjangan itu? Mewakili orang-orang yang melihat masa depan. Karena rahasia keberhasilan pemimpin itu melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. Visioner. Ya. Sesuatu yang dilihatnya itu
belum tentu jelas bagi orang lain. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengerti. Bahkan waktu kita mau menjelaskan, mereka tidak mengerti. Bahkan orang paling besar di negara ini belum tentu mengerti. Itu yang disebutnya visi. Gambar mental tentang sesuatu yang akan dicapai di masa depan. Itu tidak meminjamkan pengertiannya ke orang lain. Karena itu kekhususan yang diberikan Tuhan kepada orang itu. Dia diberi ketidaksabaran supaya waktu istirahatnya adalah memperkuat kerjanya. Banyak orang kerjanya dilemahkan oleh istirahatnya. Tidurnya mengurangi waktu kerjanya. Tapi orang-orang hebat tidur supaya kerjanya hebat, istirahat supaya hebat. Nah, itu di depannya. Lalu dalam kesibukannya ini dia tidak tahu ada peran-peran yang tidak diketahuinya berlangsung dalam pekerjaannya. Hati orang yang dibuat mudah membantu. Waktu pun disuruh menyesuaikan diri. Jangan hujan dulu, Dick masih sibuk mau buat itu. Nggak pernah tahu toh. Nggak pernah. Jangan macet dulu, Dick mau lewat. Coba lihat tuh. Kita nggak pernah tahu. Jangan sakit dulu, Dick masih banyak yang menunggu. Coba aja. Itu nggak tahu kita. Nah, itu semua bagian dari peran kita. Lalu kita sebagai manusia yang dimuliakan juga harus tahu bahwa kita sama tidak mulianya dengan orang lain untuk kita merasa rendah hati di belakang. Karena aku dan kamu, saudaraku yang masih lemah dan kurang, adalah sebetulnya sama. Perbedaanku adalah tugasku untuk memuliakanmu. Tanpa kamu yang aku muliakan, aku tidak jadi pemulia. Maka sebetulnya karena kekuranganmu lah aku berguna. Tadi saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat dimuliakan dengan pertemuan ini. Saya belajar banyak. Saya sangat berterima kasih dan berharap kita bisa meneruskan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, saya mohon waktu untuk bertemu dengan beberapa pribadi super seperti Anda yang kita ingin explore dan share kemuliaan-kemuliaan hatinya bagi semua sahabat Indonesia yang super. Gitu ya. Mari Pak, Terima kasih. Terima kasih. Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, persada bermandi cahaya, gemilang oh tanah air betanan elok rupawan. Get Married 2. Tadi saya sempat ketemu Nirina, saya ngobrol-ngobrol di depan gitu. Happy sekali seperti ini. Lanjutin. Lagi nungguin apa, make up. Bal. Oh iya, oke. Iya Pak Mario. Oke. Mas Anung, Pak Marionya sudah menunggu, katanya kepengen sekali ketemu Mas Anung buat ngobrol-ngobrol. Apa kita jalan ke sana, ngobrol di taman lebih enak kayaknya ya? Yuk. Pak Mario, Mas Anung, Ibu Lina, Mas Anung. Iya, kita kepengen sekali ngobrol-ngobrol, tapi sepertinya lokasinya lebih nyaman kalau di taman, gimana? Boleh? Boleh ya? Yuk. Ayo kita jalan ke sebelah sana. Silakan. Ya, nah kalau begini nih sudah lebih enak nih pemirsa, karena kita sudah berada di taman. Langsung saja saya mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Anung. Secara industri kreatif, pekerjaan seperti ini nih termasuk sesuatu yang beresiko tinggi atau enggak sih? Sebenarnya berisiko tinggi karena dari segi investasi gitu kan, itu cukup berisiko tinggi karena tidak ada sistem distribusi yang jelas gitu kan. Bisa dengan mudah teater bisa saja menurunkan film ini dalam 2 hari 3 hari gitu kan. Karena mereka sangat melihat penonton sekali. Jadi audience minded gitu. Dari penonton dalam 3 hari tidak ada penontonnya, kita turunkan gitu kan. Berbeda dengan Malaysia. Kalau Malaysia kan ada semacam sistem proteksi yang aturan itu mengatakan bahwa minimal film nasional itu harus 2 minggu di gedung bioskop ada atau tidak ada penontonnya. Artinya itulah yang membuat kondisi ini seolah-olah industri ini menjadi tidak aman. Gitu. Gamblingnya cukup besar. Tapi itu tidak menghentikan untuk terus menjalani industri ini ya Mas Anung ya? Sepertinya
Enggak tuh. Jadi justru dengan adanya gambling ya tidak jelas itu kan membuat orang mungkin kurius sekali ya. Yang salah apa ini? Itu menjadi sebuah misteri sendiri sebenarnya film nasional itu. Share dengan kita, Mas Hano. Meskipun saya sendiri sudah memperhatikan tadi, tapi apa yang Anda lakukan untuk mencapai keberhasilan semudah mungkin itu? Yang paling penting adalah kita harus bisa membebaskan diri kita. Artinya kemerdekaan itu buat saya bukan faktor eksternal, kemerdekaan itu adalah faktor internal. Super sekali. Karena ketika kita misalnya ya terkekang gitu kan di dalam sebuah rumah yang tidak boleh keluar, kita bisa saja melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang sifatnya internal gitu. Kita bisa membebaskan pikiran-pikiran kita. Kita bisa membaca, kita bisa melukis, atau kita bisa bermain-main dengan semut. Artinya kita sudah merdeka di situ. Karena terbukti sebuah karya-karya masterpiece dari Pramudia Anantatur dan kemudian karya-karya misalnya seperti Maxim Gorky terus itu semua adalah mereka muncul dari situasi yang tertekan gitu kan. Situasi yang mungkin secara eksternal dibilang adalah tidak merdeka. Betul. Gitu kan. Jadi bohong buat saya kreativitas muncul karena kebebasan, karena kemerdekaan. Justru karena keterbatasan. Justru karena keterbatasan, karena terkekang, karena kita merasa diri kita sempit, ya kan. Disitulah ada cita-cita. Jadi kemerdekaan itu sebenarnya cita-cita. Bukan sebuah cita-cita gitu. Namun pertanyaannya adalah Mas Hano mungkin juga pernah mengalami waktu ada sebuah kontradiksi terjadi, lalu kita kan ingin penyelesaian, kita ingin satu kemerdekaan lagi. Kapan, bagaimana, arahnya kemana, targetnya apa? Kontradiksi itu sudah sebuah konsekuensi bagian dari kita hidup di dunia ini gitu. Kalau saya ya. Artinya kita tidak mungkin bisa lepas dari kontradiksi. Seorang pengecut adalah dia tidak sadar bahwa dia hidup penuh dengan kontradiksi. Makanya dia lari menghindari kontradiksi. Tapi seorang yang berani adalah justru dia sadar ketika dia justru dia sadar kontradiksi itu akan membuat dia menjadi dewasa. Jadi bukannya cari masalah ya? Enggak, bukannya cari masalah, tapi kita melangkah selalu akan ada kontradiksi. Mengukur diri kita seperti itu. Nah, kontradiksi yang pertama biasanya bagi pribadi-pribadi yang berkekuatan besar, itu tidak suka dikontrol, tidak suka diatur, tidak menghormati aturan-aturan yang berlaku. Bahkan lebih berani mengesampingkan pendapat orang lain. Iya toh? Sehingga mereka kadang-kadang anti-establishment. Kadang-kadang mereka bermusuhan dengan apapun yang sudah terbentuk. Tapi itu yang menjadikan mereka penemu, penjelajah, yang mencapai, yang tinggi, gitu. Komentar Anda? Ya, itulah kenapa saya tadi bilang, itulah kontradiksi. Ketika kita slide, ketika kita berbeda, itu ada dialektika di situ. Ketika ada dialektika di situ, maka kita bisa berpikir gimana caranya gue bisa ngalahin dia ya, gimana caranya gue gitu. Ini saya mengambil posisi sebagai seorang skeptis ya. Saya mau ngambil posisi sebagai seorang skeptis. Lalu dalam perjalanan itu, apakah tidak berisiko di ujungnya ada ketakutan menjadi orang sendirian? Iya, betul. Itu yang saya mau bela. Saya mau bela. Karena banyak orang gagal karena menuruti yang menurut orang lain harus dilakukannya. Orang-orang yang memimpin kehidupannya sendiri nggak pernah gagal. Hanya ketakutan orang-orang saja yang mengatakan nanti kamu pilih jalanmu sendiri, kamu nanti gagal bagaimana? Enggak. Sejarah menunjukkan semua orang yang jadi adalah orang yang pilih jalannya sendiri. Bagaimana Pak kita mengontrol ego itu? Dari cerita Mas Hano. Perasaan khusus itu awal dari semua pembedaan diri. Bahkan banyak orang yang merasa khusus tidak boleh berhasil. Khusus sial, khusus tidak punya modal. Tapi ada orang-orang yang khusus dibilang, if it is not me, who else? Orang-orang yang khusus itu bisa gini. Dia bekerja keras, seperti Tuhan nggak akan bantu. Tapi dia berdoanya seperti pasti gagal. Pernah merasakan itu? Pernah merasakan itu? Dia kerja keras seperti Tuhan nggak bantu. Gitu aja. Pokoknya if it's not me, it's not going to happen. Gitu. Tetapi berdoanya itu seperti yakin kita akan gagal. Nah, orang-orang seperti itu bukan berkontradiksi antara self-confidence yang tinggi sekali, self keberserahan kepada Tuhan yang total. Bisa dibayangkan itu? Hasilnya indah. Hasilnya tidak pernah dipikirkan orang lain. Super sekali. Oh ya.
Ya. Oke, Mas Hanung mungkin terakhir deh, saya kepengen Mas Hanung cerita sedikit ke pemirsa gitu. Kalau buat Mas Hanung sendiri, tadi bilang mengenai kemerdekaan mental gitu ya. Ada banyak orang di luar sana yang pasti memiliki keinginan-keinginan besar juga, tapi tidak merasa merdeka. What do you have to say about this? Yeah. Yang paling penting adalah kita harus jujur sama diri kita sendiri. Oke. Dan kita harus yakin tadi, Bapak bilang, yakin pada diri kita bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita yakini itu akan menghasilkan suatu kebaikan. Gitu. Kita harus yakin itu. Bahwa itu benar atau salah, itu nanti, karena itu orang lain yang akan menilai. Asal cara yang kita lakukan tidak kriminal, jujur itu saja. Jangan sampai kemudian kita punya pendapat, tiba-tiba ada orang yang mengkanter, kita menjadi lemah, menjadi tidak yakin, menjadi goyah. Ya selamanya kita akan goyah. Thank you. Pak Mario, komentar terakhir. Banyak sekali orang yang tidak bekerja keras, bahkan jika dijamin Tuhan tidak akan gagal. Karena ada kemungkinan gagal, kita itu menggunakan semua cara untuk meminimalkan kesempatan masuknya kegagalan. Ya toh? Nah, orang-orang seperti Mas Hanung itu tahu pasti, dan sehingga dia kadang-kadang dilihat tegas, ngomelan, agak judes gitu kan. Ya, tetapi karena dia melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. Ya. Dan itu perjuangan. Iya, betul. Itulah perjuangan, ya kan? Dan itu belum tentu bisa dijelaskan. Ya, betul. Yang kita lihat itu belum tentu bisa dijelaskan. Betul. Sehingga istilahnya ke orang, nurut aja deh. Ya, lakukan ini deh, nurut aja, gitu kan? Percaya sama bapak saja. Betul. Tapi dia bilang kan, bapak kan masih muda, ya. Tapi visi saya tua, gitu. Nah, banyak orang itu lebih baik menua, jadi hidupnya redup sepanjang hidup. Padahal mungkin lebih baik hidup itu kalau mungkin disuruh memilih, lebih baik pendek tapi cemerlang sekali daripada hidup redup sepanjang hidup yang belum tentu panjang. Ya, saya sepakat dengan itu. Ya, doa saya tidak pernah berikan saya umur panjang, tapi umur yang cemerlang. Tapi umur yang efektif, yang proporsional dan cemerlang. Kita sudah merdeka negaranya, tapi tidak setiap jiwanya yang hidup di bangsa ini merdeka. Tuhan menurunkan orang-orang yang menghasilkan yang super seperti Mas Anu, Mas Dik Doang. Kemudian tadi kita ketemu Profesor Yohanes. Ya, pribadi-pribadi. Yes. Kita habis ketemu Pak Yohanes. Jadi pribadi-pribadi super ini sebagai contoh. Kalau kamu mengupayakan, kamu dapat. Ya, banyak orang itu sebelum mengupayakan sudah negosiasi dengan kemungkinan berhasil atau tidak. Sehingga pesannya adalah kalau mau gagal, gagallah dalam melakukan sesuatu yang baik. Oke, saya ingat baik-baik. Kalau mau gagal, gagallah dalam melakukan sesuatu yang baik. Super sekali. Pemirsa, hari ini betul-betul hari yang sangat indah untuk kami. Mudah-mudahan juga untuk Anda. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Mas Hanung, terima kasih banyak. Sebuah pengalaman yang super sekali bertemu dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih dari biasa, seperti Mas Dik Doang, Profesor Yohanes, dan Mas Hanung Bramantyo. Super sekali. Kalau 250 juta orang di Indonesia ini bisa disemangati oleh setiap pribadi seperti orang-orang seperti ini, mungkin kita akan memperpendek masa penantian kesejahteraan bagi banyak orang. Kita harus bantu setiap orang untuk mengerti, memerdekakan pengertian mereka bahwa keberhasilan adalah hak yang harus diambil melalui kesungguhan. Yang pertama adalah kesungguhan untuk menjadikan pikiran kita bagi kebaikan, yang kita rasakan bagi kebaikan, dan yang kita kerjakan bagi kebaikan. Mudah-mudahan dengannya kita betul-betul